Hai, saya Fida dari PT Mikonos. Apa kabar Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang kalibrasi mikroskop. Nah, kalibrasi mikroskop ini sangat penting, terutama bagi Bapak Ibu yang menggunakan mikroskop tidak hanya sebagai pengamatan, tapi juga sebagai alat ukur. Nah, pada kali ini kita akan melakukan kalibrasi secara manual, yaitu menggunakan alat bantu berupa mikrometer okuler serta mikrometer objektif. Nah, bagaimana caranya, kemudian seperti apa mekanismenya? Mari kita simak video berikut ini. Baik, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita akan melakukan kalibrasi mikroskop, di mana kalibrasi ini termasuk dalam kategori kalibrasi manual karena kita tidak menggunakan bantuan aplikasi maupun software pada prosesnya. Nah, pada kalibrasi ini sebenarnya yang kita kalibrasi bukan mikroskopnya, tetapi hanya pengukurannya. Karena pada dasarnya tidak semua mikroskop perlu dikalibrasi, karena mikroskop hanya sebagai alat pengamatan. Akan tetapi nanti ketika Bapak dan Ibu menggunakan mikroskop sebagai alat pengukuran, maka hasil pengukurannya harus dikalibrasi. Nah, untuk kalibrasi sendiri itu merupakan proses verifikasi bahwa akurasi suatu alat ukur sesuai dengan rancangannya. Nah, kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang sudah terhubung dengan standar nasional maupun standar internasional. Dan juga bisa juga kita menggunakan perbandingan dengan acuan bahan-bahan yang sudah tersertifikasi. Nah, pada kali ini kita menggunakan acuannya yaitu mikrometer objektif. Untuk tujuan kalibrasi sendiri adalah untuk mencapai ketelusuran pengukuran. Dan untuk manfaatnya, yaitu yang pertama untuk mendukung data hasil pengamatan, sehingga nanti hasil pengukurannya bisa untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian dengan melakukan kalibrasi, kita bisa mengetahui seberapa jauh perbedaan penyimpangan antara nilai yang sesungguhnya dengan nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur. Nah, dalam prosesnya, kalibrasi ini kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Di mana untuk alatnya sendiri, kita tentu saja membutuhkan mikroskop. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan okuler. Nah, untuk lensa okuler ini seharusnya kita menggunakan lensa okuler yang khusus, di mana di dalamnya sudah ada tempat untuk mikrometer okuler. Kemudian selanjutnya kita juga membutuhkan alat tulis dan juga alat hitung. Untuk bahannya kita menggunakan mikrometer okuler. Untuk mikrometer okuler ini ada dua jenis, ada yang hanya berupa garis-garis, ada juga yang sudah ada garis dan angkanya. Keduanya bisa kita pakai. Kemudian untuk mikrometer objektif, kita menggunakan yang berskala 1 div sama dengan 0,01 mm atau 10 mikron. Nah, berikut adalah gambar-gambar dari alat dan bahan yang saya sebutkan tadi. Untuk di sebelah kiri, kalau kita perhatikan, itu adalah lensa okuler dengan tempat mikrometer. Jadi di lensa okulernya, di bagian paling bawah itu bisa dilepas. Nah, di bagian ring bawahnya itu bisa kita tempatkan mikrometer okuler. Jadi memang sebenarnya khusus kalau untuk mikroskop yang digunakan untuk pengamatan atau untuk kalibrasi itu khusus karena di lensa okulernya sudah ada tempat untuk mikrometernya. Kemudian yang kedua itu ada gambar mikrometer objektif dengan skala 1 div sama dengan 0,01 mm. Kemudian di bagian paling kanan, di gambar paling kanan itu adalah mikrometer okuler. Nah, penerapan bertujuan untuk mengetahui jarak antar skala okuler. Karena untuk melakukan pengukuran sel mikrometer, yang digunakan nanti hanya mikrometer okuler. Sedangkan mikrometer objektif ini hanya digunakan untuk mengetahui jarak antar garis pada mikrometer okuler. Nah, dalam hal inilah yang kita sebut sebagai kalibrasi. Nah, untuk kalibrasinya nanti harus dilakukan pada setiap perbesaran.
Jadi pada objektif 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali kita lakukan kalibrasi. Nah, hal ini dilakukan karena setiap perbesaran objektif memiliki luas bidang pandang dan diameter yang berbeda-beda. Dan biasanya dengan bertambahnya perbesaran objektif, maka luas bidang pandang juga akan semakin kecil. Mari kita mencoba seperti apa cara atau proses mengkalibrasi mikroskop ini. Nah, di layar sudah tampil ada dua gambar. Sebelah kiri adalah gambar tampilan dari mikroskop, di mana di dalamnya sudah ada mikrometer objektif, atau saya sebut dengan skala MOB, dan mikrometer okuler, yang selanjutnya akan kita sebut sebagai skala MOK. Dua mikrometer ini kita sejajarkan. Setelah kita sejajarkan, nanti akan kita cari nilai-nilai yang akan menjadi acuan untuk kalibrasi di setiap perbesarannya. Nah, caranya adalah kita mensejajarkan atau menggandengkan dua mikrometer ini, kemudian nanti kita akan cari dua garis yang saling bersinggungan. Jadi dua garis, satu sebagai titik awal, dua sebagai titik akhir. Nah, dengan cara ini nanti kita akan menemukan nilai dari kalibrasi pada setiap perbesaran. Nah, contoh pada perbesaran kalibrasi pada 4 kali ini, setelah kita sejajarkan skala MOK dan skala MOB ini, akan ada garis yang saling bersentuhan atau sejajar. Pada skala MOK, kalau kita perhatikan, ada dua nilai garis yang saling bersentuhan. Sementara pada skala MOB-nya, itu ada 5. Jadi kalau kita lihat dari masing-masing garis yang bersentuhan, di dalamnya ada 5 garis dan 2 garis. Nah, nilai-nilai ini akan kita lakukan perhitungan. Hitungannya seperti ini. Nah, dari 2 okuler dan 5 objektif ini akan kita turunkan menjadi 1 okuler sama dengan 5 kali 10 mikron per 2. Sehingga jumlahnya menjadi 50 per 2. Akhirnya kita bisa mendapat nilai akhir, yaitu 1 okuler sama dengan 25 mikron. 25 mikron ini kita simpan sebagai hasil dari pengukuran objektif 4 kali. Nah, selanjutnya kita melakukan kalibrasi yang kedua, yaitu kalibrasi pada perbesaran 10 kali. Untuk cara dan prosesnya masih sama, yaitu kita mensejajarkan skala MOK dan nilai MOB. Kemudian kita mencari dua garis yang saling bersinggungan. Nah, pada gambar yang di sebelah kanan, bisa kita lihat ada garis yang benar-benar saling bertemu. Untuk skala MOB-nya ada 10. Kemudian nilai MOK-nya juga ada 10. Sehingga dari perhitungan ini kita bisa melakukan perhitungannya menjadi 10 okuler sama dengan 10 objektif. 1 okuler sama dengan 10 kali 10 mikron per 10. Sehingga hasil akhirnya 1 okuler sama dengan 10 mikron. Hitungan selanjutnya yaitu kalibrasi pada perbesaran 40 kali. Pada perbesaran 40 kali, kalau kita lihat, untuk skala MOB-nya terlihat lebih besar garis-garisnya. Sementara nilai MOK itu masih sama. Kemudian bagaimana cara kita menentukan garis yang bersinggungan? Caranya adalah pada garis yang pertama, kita mencari garis yang paling pinggir. Kita bisa lihat pada gambar yang paling kanan, itu kita menentukan garisnya pada sisi paling pinggir di skala MOB. Kemudian, garis keduanya kita mencari di tengah. Nah, kita cari yang seperti ini. Jadi di sini yang paling pinggir, garis pertama, garis keduanya di tengah. Kalau sudah ketemu ini, kemudian kita hitung ada berapa garis yang ada di dalam dua garis yang bersinggungan ini. Nah, di sini untuk skala MOB-nya ada 1, 2, 3, 4, 5.
Sementara untuk skala MOK-nya ada 10, 20, 20. Kemudian sama seperti tadi, kita juga melakukan perhitungan. Dari perhitungan tersebut kita mendapatkan jumlah satu okuler sama dengan 2,5 mikron. Nah, kita lanjutkan pada kalibrasi perbesaran 100 kali objektif. Nah, di sini karena kita menggunakan perbesaran 100 kali, tentu saja untuk skala MOB-nya akan tampak lebih besar, sehingga garisnya akan lebih sulit untuk dilakukan garis yang bersinggungan. Jadi kita akan lebih sulit dalam menentukan garis mana yang bersinggungan. Nah, caranya sama seperti pada perbesaran 40 kali tadi. Langkah yang pertama, kita menentukan garis pada sisi yang paling pinggir dari MOB. Jadi ini ada satu garis pada pinggir MOB. Kemudian kita cari yang paling tengah. Nah, ini kita dapat garis yang paling tengah pada MOB. Kemudian kita hitung. Pada MOB-nya ada 1, 2 garis. Kemudian pada MOK-nya ada 1, 2, kemudian lebih 2 garis, sehingga nilainya 22. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Dari rumus tersebut, muncul nilai sebesar 0,9 mikron. Nah, jangan lupa nilai-nilai tadi disimpan, karena nanti akan kita gunakan sebagai acuan dalam proses pengukuran. Setelah tadi nilai-nilai yang sudah kita hitung kita simpan, kita akan coba melakukan pengukuran seperti apa aplikasinya, kemudian seberapa besar hasilnya. Nah, di sini kita akan mencoba menguji hasil perhitungan tadi. Kita uji pada sampel daun, di mana kita akan menentukan berapa tebal daun yang kita amati. Untuk caranya, yang pertama kita harus mensejajarkan yang akan kita ukur dengan mikrometer okuler. Nah, jadi untuk perhitungan ini kita sudah tidak menggunakan mikrometer objektif ya. Mikrometer objektif hanya kita gunakan untuk menentukan nilai dari mikrometer ini. Jadi karena tadi kita sudah mempunyai nilai dari masing-masing perbesaran lensa objektif, sehingga kita tidak perlu menggunakan mikrometer objektif lagi. Untuk caranya, setelah kita buat sejajar seperti ini, kemudian kita hitung. Kita lihat di sini, tebal daunnya ada berapa garis. Nah, kalau kita hitung di sini ada 20 okuler. Kemudian pada perbesaran 4 kali, tadi nilainya adalah 25 mikron, sehingga perhitungannya adalah 20 okuler dikalikan 25 mikron. Hasilnya adalah 500 mikron. Sehingga tebal dari daun ini adalah 500 mikron. Kita ambil contoh perbesaran selanjutnya. Ini adalah perbesaran menggunakan objektif 10 kali. Perbesaran 10 kali caranya sama seperti tadi. Kita sejajarkan dulu pada objek yang akan kita teliti atau kita ukur. Setelah itu kita tentukan berapa nilai atau berapa garis yang nampak di sini. Nah, pada kasus ini kita ketahui banyaknya adalah 50 garis atau 50 okuler. Kemudian pada objektif 10 kali, tadi sudah kita temukan perhitungannya yaitu 10 mikron nilainya. Sehingga perhitungannya adalah 50 okuler dikalikan 10 mikron. Hasilnya 500 mikron. Berikutnya kita coba juga pada perbesaran objektif 40 kali. Nah, untuk perbesaran objektif 40 kali ini kita akan mencoba pengukuran yang lebih kecil, yaitu kita hanya akan menghitung tebal dari jaringan epidermis. Nah, kita coba lihat di sini, di jaringan epidermisnya itu ada berapa garis. Kalau kita lihat di sini ada 7 garis okuler. Kemudian pada pengukuran objektif 40 kali, skalanya tadi sudah kita simpan yaitu 2,5 mikron. Sehingga hasil pengukurannya adalah 7 okuler dikalikan 2,5 mikron. Hasilnya adalah 17,5 mikron. Nah, untuk perbesaran 100 kali, sama juga seperti tadi, kita akan mengukur
tebal dari epidermis untuk yang kali ini. Sama, kita tentukan dulu mana yang akan diukur. Kalau kita sudah menemukan di sini, kita hitung berapa grid atau berapa div. Di sini ada 17 okuler. Kemudian pada 100 kali objektif tadi, nilainya adalah 0,9 mikron. Maka kita tinggal mengkalikan 17 dikali 0,9 mikron. Hasilnya adalah 15,3 mikron. Nah, demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta rekan-rekan sekalian mengenai bagaimana cara dan proses kalibrasi mikroskop secara manual. Yang harus Bapak Ibu ingat adalah selalu menyimpan hasil dari pengukuran, kemudian bisa ditempatkan di dekat mikroskop atau ditempel di mikroskopnya juga bisa, supaya nanti siapapun yang akan melakukan pengukuran tinggal mengkalikan dengan hasil yang diukur. Silakan apabila Bapak Ibu ada alat dan bahannya, bisa dipraktekkan di rumah atau di lab masing-masing. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, bagaimana penjelasan video tadi? Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu serta memberi informasi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Nah, apabila dalam penjelasan tadi masih ada yang kurang lengkap atau ingin Bapak Ibu sampaikan ataupun ditanyakan, silahkan nanti bisa disampaikan melalui hotline kami. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih.